warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sahabat sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman sekalian banyak pertanyaan tentang situasi atau kejadian yang sedang viral di tubuh kepolisian, yaitu terbunuhnya ajudan oleh supir Kadif Propam Polri di rumahnya Kadif Propam Polri. Nah, kejadian ini terjadi hari Jumat yang lalu. Kemudian baru terekspos atau disampaikan oleh Humas Polri hari Senin berikutnya, udah 3 hari baru disampaikan. Nah, dengan kejadian itu akhirnya banyak menimbulkan pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat. Kok bisa polisi menembak polisi dan meninggal? Dan itu terjadi di rumahnya Kadif Propam Polri. Nah, inilah yang mungkin selalu menjadi pertanyaan oleh bapak-bapak, ibu-ibu sekalian dan teman-teman sekalian. Kok bisa terjadi penembakan di rumah Kadif Propam Polri itu? Penembakan ini timbul praduga-praduga. Katanya Brigadir J itu tertembak dengan 7 peluru. Sedangkan Brigadir J membalas dan menembak terhadap Baratu E itu ada 5 kali tembakan, tapi tidak ada yang mengena sasaran. Sedangkan 7 peluru yang ditembakkan oleh Bribtu E itu semua mengenai Bribda, selalu mengenai, semuanya mengenai Brigadir J. Nah, ini yang menjadi timbul pertanyaan. Kemudian mayat daripada Brigadir J ini sudah dikembalikan kepada orang tuanya di Jambi. Orang tuanya tinggal di Jambi. Nah, mayat ini dikembalikan ke sana di Jambi. Kemudian waktu itu informasi yang kita terima dari media bahwa mayat itu tidak boleh dilihat dan tidak boleh dibuka oleh keluarga korban. Sehingga kejadian ini tambah menimbulkan kecurigaan atau pertanyaan-pertanyaan dari pihak keluarga korban. Akhirnya mayat itu pun tetap dibuka oleh keluarga korban. Nah, dalam melihat mayat itu, keluarga korban melihat adanya kejanggalan-kejanggalan menurut mereka. Karena katanya ada luka sayatan, katanya ada jarinya putus, 2 putus. Sehingga ini menambah pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat lainnya. Karena apa? Karena kasus ini sudah terekspos di masyarakat melalui mass media, baik itu mass media yang tertulis, online, mungkin banyak lagi WA antar pengamat dan lain-lain. Sehingga kasus ini sangat menarik, seakan-akan sangat menarik. Dan kasus ini mendapat perhatian dari Presiden RI. Kemudian juga mendapat perhatian khusus dari Kapolri. Kemudian dapat juga perhatian khusus dari anggota DPR. Kemudian juga mendapat perhatian khusus dari Komnas HAM. Banyak sekali. Kenapa? Karena kejadian ini menimbulkan tanda tanya besar. Karena apa? Karena kasus ini atau terjadinya penembakan oleh polisi terhadap polisi ini terjadi di rumahnya Kadif Propam Polri. Nah, banyak sekali ini duga-dugaan, apalagi sampai sekarang ini sudah berkembang kejadian berita-beritanya. Ada yang mengatakan
ini tragedi, ada yang mengatakan ini misteri, ada yang mengatakan bahwa kejadian ini pembunuhan, dan lain-lain, banyak sekali. Dari beberapa isu-isu ini, banyak yang saya sampaikan tadi, banyak yang menjadi pertanyaan masyarakat, antara lain, kok bisa terjadi ya polisi menembak polisi di rumah Kadif Propam Polri. Loh, ada lagi yang bilang, kok bisa terjadi ya bahwa korban dengan laporan dari pihak keluarga Kadif Propam Polri, kok korban jadikan tersangka. Nah, maka dari itu, dari pihak keluarga korban itu juga membuat sanggahan, dan melalui pengacaranya mengatakan bahwa kejadian itu bukan tembak-menembak antara Polri dengan Polri, tetapi ini adalah kasus pembunuhan yang berencana. Nah, ini tambah melebar lagi. Tapi syukur, alhamdulillah ya, Kapolri cepat tanggap dalam hal ini, sudah membentuk tim khusus untuk menyelidiki kasus ini. Kemudian Komnas HAM juga sudah membentuk tim untuk memeriksa kasus ini. Kemudian anggota DPR sudah ikut mengawasi, sudah memanggil Kapolri untuk menanyakan tentang perkembangan kasus ini. Kemudian Kapolri pun sudah membentuk tim khusus ke dalam yang dipimpin oleh Wakapolri. Kemudian Kadif Propam sudah copot, informasinya sudah copot. Kapolres Jakarta Selatan, informasinya sudah dicopot. Nah, teman-teman sekalian, dengan kejadian polisi menembak polisi yang terjadi di rumah Kadif Propam ini, menimbulkan tanggapan-tanggapan yang kritis, menimbulkan suatu pertanyaan-pertanyaan yang besar terhadap Polri. Mudah-mudahan, karena sudah dibentuknya tim khusus yang sudah memeriksa TKP sejak awal, ini akan berkembang menjadi pemeriksaan yang betul-betul benar secara scientific investigation, sehingga nanti hasilnya pun dapat dikatakan bahwa hasil ini penyidikan adalah penyidikan yang benar sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Dan masyarakat juga dan teman-teman juga jangan khawatir ya dalam permasalahan ini, bahwa kasus ini akan disimpangkan dan lain-lain. Karena kasus ini sudah diawasi oleh banyak instansi, termasuk dari Polri, ada Irwasum yang memimpin penyelidikan dan penyidikan kasus ini juga Wakapolri. Kemudian Kadif Propam yang sudah dinonaktifkan, Kapolres sudah dinonaktifkan. Sedangkan pengawasan dari pihak eksternal itu ada pengawasan dari Kompolnas, ada pengawasan dari DPR RI, ada pengawasan dari Komnas HAM. Mudah-mudahan dengan terbentuknya ini semua, penyidikan dalam kasus ini bisa terungkap dan bisa dikatakan bahwa kasus ini nanti dengan hasil terungkap dengan hasil penyidikan yang benar-benar sesuai dengan hukum yang berlaku. Yaitu kita tunggu saja ini. Jangan sampai misalnya kita terlalu banyak mengeluarkan pendapat-pendapat yang juga sangat minor, sampai sudah ada ceritanya itu sampai kasus ini adalah pembunuhan dan lain-lain. Sedangkan penyelidikan dan penyidikan belum selesai. Kita tunggu hasil penyelidikan yang betul benar-benar dari Polri. Kemudian nanti akan diumumkan kepada
masyarakat. Sekian, terima kasih. Ini sekedar informasi yang kami kumpulkan dari tim kami, yaitu Forum Bayangkara Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.